Halo, assalamualaikum anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang logaritma untuk pertama kalinya di semester 1 ini. Maka dengarkan penjelasan dari saya di latihan-latihan logaritma hari ini ya. Oke, sukses. Logaritma. Pada pembahasan sebelumnya, kita pernah belajar tentang bilangan berpangkat. Jadi, logaritma itu masih berhubungan dengan bilangan berpangkat. Misalkan 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, 2 disebut sebagai basis, 4 sebagai pangkat atau eksponen, dan 16 sebagai hasil pemangkatan 2 oleh 4. Jika pernyataannya dibalik nih, 2 pangkat berapa menghasilkan 16, maka akan didapat adalah 4. Ya, operasi kebalikan dari menentukan nilai pemangkatan menjadi menentukan pangkatnya disebut sebagai operasi logaritma, yang ditulis sebagai berikut. 2 pangkat 4 sama dengan 16, itu artinya 2 log 16 sama dengan 4. Secara umum, jika X sama dengan A pangkat N, maka A log X sama dengan N, dan sebaliknya, jika A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, jadi ini rumus logaritmanya nih. Nah, ini rumus logaritma. A log X sama dengan N itu sama aja artinya X sama dengan A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok atau basis. A harus lebih besar dari 0, jadi tidak ada A-nya itu negatif atau A tidak sama dengan 1. Ya, X-nya adalah numerus yang dicari dari nilai logaritmanya, di mana X lebih besar dari 0 dan N adalah hasil logaritma. Jika A log X sama dengan N, maka dibacanya seperti ini. Logaritma X dengan basis A. Tapi saya biasanya langsung aja cara membacanya. A log X itu aja. Kalau misalnya kita sesuai dengan bacanya begini. Logaritma X dengan basis A. Panjangannya. Jadi saya selalu bacanya adalah A log X sama dengan A. Oke, lanjut. Logaritma sama seperti bilangan berpangkat mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat logaritma apaan aja? Nih, sifat logaritmanya ada banyak nih. Yang pertama, A log B sama dengan X, maka AX sama dengan B. Sifat yang tadi yang pertama ya. Dan sifat yang kedua, A log 1 itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalnya 10 log 10 itu juga sama dengan 1. Tapi kalau misalnya di sini 2 log 1, ini 0. Dan A log A sama dengan 1. Harus sama A log A. Ya, jadi kalau misalnya saya punya 2 log 2 sama dengan 1. Ya. A log A pangkat X. Ini karena sama nih, kan 1 ya. Jadi sama dengan X. Sifat yang keempat. Sifat yang kelima adalah A log X dikali Y. Kalau perkalian di sifat logaritma menjadi penjumlahan. Ya, jadi A log XY sama dengan A log X ditambah A log Y. Begitu juga dengan pembagian. A log X per Y itu sama dengan menjadi pengurangan. Di mana A log X dikurang A log Y. Sifat yang selanjutnya untuk sifat yang ketujuh adalah A log X pangkat N. N-nya ditaruh di depan atau diletakkan di depan. Ini bukan satu karena di sini A, di sini X. Kalau sifat yang ketiga itu adalah A log A harus sama. Ya, kalau ini kan A log X itu sama dengan N dikali A log X. Ya, lanjut sifatnya ada 12. Yang sifat ke-8, P log A dikali A log B
dikali B log C itu sama dengan P log C. Ini caranya adalah ini sama ini. Ya, A-nya sama dengan basis di log B. B-nya sama dengan basis di log C. Jadi yang diambil adalah basis yang di ujung sama log C. Seperti ini. Ya. Untuk sifat ke-9 ini adalah A log X itu sama dengan B log X. Jadi yang pertama log X duluan dibagi B log A. Jadi X-nya di depan, A-nya yang di bawah. Ya, sifat yang ke-10 adalah A log X itu sama dengan 1 per X-nya bisa dijadikan absis dan A-nya jadiin log. Ya, jadi ini perbandingan sebandingnya seperti ini. Ya, untuk yang nomor 11 sifatnya adalah A pangkat N A log X ini sama dengan X pangkat N. Tapi ini harus sama ya. Ini A-nya harus sama. Untuk yang 12 sifatnya A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Ya, ini sifat-sifat logaritma ini semua harus kalian hafalkan untuk mencari soal-soal dari logaritma. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Ya, untuk contoh soal yang pertama. Bentar, belum keluar. Ya, untuk contoh soal. Soal yang pertama. Nyatakan dalam bentuk logaritma bilangan pangkat tersebut. Tadi dari awal saya sudah bilang ya, bilangan berpangkat itu hubungannya sama dengan logaritma. Contohnya seperti apa? Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu artinya 2 log 8 itu sama dengan 3. Ya, yang kedua, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Artinya kalau kita jadikan log, 3 log 27 sama dengan 3. Ya, untuk yang C, 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Itu artinya 1 per 2 log 1 per 8 sama dengan 3. Nah, next lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya adalah nyatakan bentuk dalam bentuk pangkat logaritma. Kalau tadi kan dari bilangan berpangkat menjadi logaritma. Sekarang bilangan logaritma menjadi bentuk pangkat. Ya, untuk nomor A, 7 log 49 sama dengan X. Maka 49 sama dengan 7 pangkat X. 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat X. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Oh, ini dicari nilai X-nya ya. Nah, untuk yang B, 64 log 4 sama dengan X. Maka kalau dijadikan bilangan berpangkat, 4 sama dengan 64 pangkat X. Ya, ingat rumusnya ya. A log B sama dengan X. Maka B sama dengan A pangkat X. Oke. Nah, berarti B-nya berapa? X-nya berapa? 4 itu artinya 4 pangkat 1 sama dengan 64 itu adalah 4 pangkat 3. Ya, dari mana bilangan berpangkat? 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ya, jadi 1 sama dengan 3X. X-nya sama dengan 1 per 3. Nah, lanjut untuk yang C. 25 log akar X sama dengan 25 log akar 5 sama dengan X. Maka akar 5 sama dengan 25X. Ya, akar 5 sama dengan 25 pangkat X. Ya, arti 5 pangkat 1 per 2 dari akar 5. 25X-nya menjadi 5 pangkat 2X. Ya, jadinya 5 1 per 2 sama dengan 5 pangkat 2X.
2x sama dengan 1/2. Berarti x-nya sama dengan 1/4. Ya, lanjut untuk contoh soal. Di PPT ini saya hanya menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan logaritma. Jadi, saya tidak menjelaskan sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritmanya dapat dari mana? Kalian bisa lihat folder yang pernah saya share. Nah, di situ dikasih tahu logaritma pertama kok bisa dapat seperti itu, caranya seperti apa, ada di situ semua. Ya, jadi di sini hanya membahas contoh soal yang berhubungan dengan logaritma. Ya, untuk yang D, 2 log 2 akar 2 sama dengan X. Maka 2 akar 2 sama dengan 2 pangkat X. Artinya 2 di sini pangkat 1 ya. Akar 2 artinya 2 pangkat 1/2 sama dengan 2 pangkat X. Yo, kalau bilangan berpangkat berarti pangkatnya diapain? Ya, pangkatnya harus dijumlah. Di mana 1 ditambah 1/2 menjadi 3/2. Ya, 2 pangkat X. X-nya berapa? X-nya menjadi 3/2. Oke, lanjut untuk menentukan nilai logaritma berikut ini. Nah, berapa hasil dari 5 log 125 sama dengan 5 log 5 pangkat 3. Sesuai dengan sifat logaritma, kalau ada pangkat seperti ini, pangkatnya diletakkan di depan. Ya, tadi saya terangkan karena sifatnya ya. Artinya 5 dikali 5 log 5. Kita punya sifat kalau misalnya 5 log 5, 2 log 2, ininya sama nih, absis dan logaritma sama, itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah 3. Ya, untuk yang B, 3 log 81 sama dengan 3 log 3 pangkat 4. Ya, bisa langsung ke jawabannya adalah 4. Karena 3 log 3 pangkat 4, 4-nya ditaruh di depan. 3 log 3 adalah 1. Jadi jawabannya 1. Ya. Untuk yang C, akar 2 log 8 sama dengan 2 pangkat 1/2 log 2 pangkat 3. 1/2-nya dari akar 2. Ya. Artinya sama seperti sifat logaritma sebelumnya, kalau ada m per n, itu jadinya pembagiannya adalah 3 dibagi 1/2 sama dengan 6. Di sini udah jelas tadi sifat logaritmanya ya. Ada sifat keberapa itu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal logaritma yang selanjutnya. Untuk yang ini adalah 2 log 4 dikurang 2 log 6 ditambah 2 log 12. Di sini berarti kita hanya memakai sifat logaritma yang pengurangan dan penjumlahan. Karena di sini sudah sama nih, yaitu 2 log, 2 log, 2 log. Jadi harus sama semua, baru bisa kita menggunakan sifat logaritma yang pengurangan dan penjumlahan. Berarti 2 log 4 dikali 12. Kenapa 4 kali 12? Karena kan yang 2 log 6-nya itu negatif. Berarti 4 ditambah 2 log 12, berarti kan 4 dikali 12 dibagi 16. Jadinya 2 log 8. 2 log 8 itu artinya adalah 2 log 2 pangkat 3. Ya, menggunakan sifat logaritma selanjutnya adalah 3-nya diletakkan di depan. Berarti jawabannya adalah 3. Oke ya, lanjut untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, 3 log 9 ditambah 3 log akar 3 dikurang 3 log 27. Ini sama dengan 3 log 3 pangkat 2 sama dengan ditambah 3 log 3 pangkat 1/2, karena di sini akar 3 ya.
dikurang 2 dikali 3 log 3 pangkat 3. Dari mana? Yaitu 27 adalah 3 pangkat 3. Ya. Menggunakan sifat logaritma yang ada pangkatnya diletakkan di depan. Berarti untuk yang pertama menjadi 2 3 log 3, 2-nya diletakkan di depan. Ini juga pangkat 1/2-nya diletakkan di depan, berarti 1/2 3 log 3 dikurang 2 dikali 3. Ya, ini pangkat 3-nya diletakkan di depan, 3 log 3. Ini langsung saja, karena 3 log 3 kan 1, berarti ini 1, ini juga 1, ini juga 1. Berarti jawabannya adalah 2 ditambah 1/2 ya, dikurang 6. Ya, 2 dikurang 6 adalah min 4, berarti jadinya 1/2 dikurang 4 sama dengan 1/2 dikurang 8/4. Dari mana 8/2? Dari mana 8/2? 8 dibagi 2 adalah 4. Kenapa 2? Karena penyebutnya yang ada adalah 2, jadi harus disamakan penyebutnya. Berarti sama dengan min 7/2. Ya. Lanjut untuk soal yang ketiga. Ya, jadinya log 5 ditambah 10 log 4 ditambah 100 log 25. Ya, ini menjadi log 5 ditambah log 4. Kenapa 10-nya hilang? Hilang karena kalau 10 log apapun ini 10 itu adalah 1. Ya, kalau 100 itu adalah 10 pangkat 2. Makanya di sini adalah log 5. Kenapa? Karena kan 25 pangkat 2 juga. 25 itu artinya 5 pangkat 2 juga. Karena di sini pangkatnya sama, 2 sama 2, jadinya tinggal log 5. Sama dengan log 100. Kenapa kok log 102? Karena 100 itu adalah 10 pangkat 2. Yang diambil pangkatnya aja adalah 2. Ya, lanjut untuk soal yang ketiga, keempat. Saya paketkan deh biar cakep. Ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya nomor 4 sebentar ya. Ya, lanjut untuk soal yang keempat. Log 16 dikurang log 2 itu sama dengan ditambah log 125. Ini menggunakan sifat pengurangan dan penjumlahan aja ya, dimana log 125 itu adalah penjumlahan dari 16, berarti lognya menjadi 16 dikalikan dengan 125 dibagi 2, itu sama dengan log 1000. Seperti soal nomor 3 tadi, 1000 itu adalah 10 pangkat 3, berarti jawabannya adalah 3. Ya, lanjut untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, 8 log 32. Ya, 8 log 32 ditambah 8 log 16 dikurang 8 log 128. Berarti 32 dikalikan 16 ya, karena dia penjumlahan, dikurang 128 menjadi 8 log 4. 8 log 4 itu artinya 8 adalah 2 pangkat 3, sedangkan 4 adalah 2 pangkat 4, itu sama dengan 2/3 ya. Pangkatnya dijadikan pecahan 2, di sini adalah 3, sama dengan 2 log 2 sama dengan tinggal 2/3. Oke, lanjut untuk soal yang ke-6. Untuk soal yang ke-6 adalah 6 log 9 ditambah 4 log 4 dikurang 8 log 6 dikurang 4 log 3 itu sama dengan
Nah, kalau tadi kan saya selalu punya kalau misalnya pangkat nih ya, pangkat ditaruh di depan. Nah, sekarang yang di depan dijadikan pangkat. Berarti 6-nya pangkat menjadi 9 pangkat 6. Begitu juga dengan 4-nya pangkat 4 dan 8-nya pangkat 6-nya menjadi 6 pangkat 8 dan 3-nya menjadi 3 pangkat 4. Nah, selanjutnya adalah di mana lognya menjadi lognya adalah 9 pangkat 6 ya, yang penjumlahan menjadi perkalian. 9 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini sama aja menjadi 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatin lagi menjadi 6. 4 itu adalah, ini 2 pangkat 2 ya. Ini seharusnya 2 pangkat 2 dipangkatin 4 ya, menjadi 2 pangkat 8. 6 itu artinya 2 kali 3 dipangkatin 8, 3 pangkat 4. Ya, di sini menjadi di sini semuanya bilangannya adalah 3 dan 2. Ya, makanya 6-nya kita rubah menjadi 2 kali 3. Hasilnya logaritmanya seperti ini. 3 pangkat 12 karena 2 kali 6, 2 pangkat 8 karena 2 kali 4, 2 pangkat 8, 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4. Kita tahu bilangan berpangkat itu kalau pangkat itu adalah ditambah dengan bilangan yang sama. Jadinya di sini 8 tambah 4 adalah 12. Ya, 2 pangkat 8 karena ini sama ya, menjadi log 1. Log 1 sesuai dengan sifat logaritma adalah 0. Ya, lanjut untuk soal yang ke-7. Ya, untuk soal yang ke-7. Ya, untuk soal yang ke-7. 6 log 9 dikalikan 2, 6 log 2 dikurang 2, 6 log 3, 6. Sama kayak soal nomor 6, yang ada di depannya kita menjadikan pangkat di logaritmanya. Ya, jadinya adalah 6 log 3 pangkat 2, ya, dimana 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya, 6 log 2 pangkat 2 pangkat 2. Ya, 2-nya ditaruh di belakangnya. Ya, terus 2 dipangkatin 36-nya dipangkatin 2. 36 itu adalah 6 pangkat 2 dipangkatin 2. 2-nya dari mana? Karena di depannya ini ada angka 2, dipindahin. Ini sesuai dengan sifat logaritma. Ya, udah sama semua nih ya. 6 log, terus di sini juga 6 log. Berarti 6 log kita tinggal yang penjumlahan menjadi perkalian, yang pengurangan menjadi pembagian. Nah, ini jadinya 6 log 6 pangkat 2. Dari mana 6 pangkat 2? Karena di sini pangkatnya sama. Ya, jadi tinggal 3 kali 2. Di sini menjadi 6 pangkat min 2. Dari mana 6 pangkat min 2? Karena pengurangan. Kita tahu sifat bilangan berpangkat, kalau misalnya ada pembagian seperti ini, jadinya 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Jawabannya adalah min 2. Ya, untuk nomor 1. 5 log 1/25 ditambah 2 log 8 dikali 3 log 9 sama dengan, ya, untuk 25 saya jadikan menjadi 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2. 2 log 8 berarti saya juga menjadikan 2 pangkat 3. Untuk 3 log 9 berarti menjadi 3 pangkat 2.
Nah, selanjutnya adalah caranya kita punya pangkat, bilangan berpangkat kalau kalian masih ingat. Kalau misalnya dia di bawah, kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya menjadi negatif. Ya, untuk di sini 3-nya saya letakkan di depan, ini juga 2-nya saya letakkan di depan. Oke ya, lanjut, berarti menjadi min 2, karena min 2-nya saya pindahin ke depan. 3 dikali 2 log 2, karena di sini sama-sama 2, berarti ini kan 2 log 2 adalah 1, sedangkan 3 log 3 adalah 1, berarti ini 1 ya, berarti menjadi min 2 ditambah 3 kali 2, kalikan dulu baru dikurangkan, berarti ini hasilnya adalah 4. Dari mana? 6 dikurang 2. Oke, lanjut ya, soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini. Ya. Untuk soal yang kedua, 2 log 25 dikalikan 3 log 8 dikalikan 5 log 9. Pokoknya kalau misalnya, oh ini nih kayaknya bisa menjadi pangkat deh. Oh ini bisa menjadi 5 pangkat 2. Pokoknya apapun tidak sebesar ini. Pasti dia angkanya lebih kecil, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 8 kan sudah ada 2 pangkat 2 ya. Jadi harus lebih kecil lagi. Berarti untuk 25 menjadi 5 pangkat 2, untuk 8 menjadi 2 pangkat 3, untuk 9 menjadi 3 pangkat 2. Semuanya pindahin ke depan, yaitu 2, 3, dan 2 kita pindahin ke depan sini semua. Ya, berarti ini sisanya adalah 2 log 3 dikalikan 3 log 2 dikalikan 5 log 3. Nah, kita punya sifat yang perkalian. Ya, ini saya pindahin ke depan sini. Ya, karena ini 5 sama 5 sama nih. Ya kan, ini 3 sama 3 sama nih. Berarti kan jadinya adalah 12-nya dari 2 kali 3 kali 2 adalah 12. Berarti menjadi 12 dikalikan 2 log 2. Tinggal ujung nih absisnya dengan lognya berapa. Ya, kita harus samakan dulu. Karena ini sama, ini kan coretnya jadinya. Ya, sesuai dengan sifat logaritma. Ya, lanjut untuk soal yang ketiga. Ya, lanjut untuk soal yang ketiga ya. 7 pangkat 7 log 7 dikurang 9 pangkat 3 log 2 ditambah 5 pangkat 25 log 4. Ini menjadi, kita punya sifatnya, sifat pangkat log. Jika lognya dipangkatin, ini kalau misalnya sama, ini tinggal langsung 7 aja ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2, sedangkan 5 tetap kita merubahnya di sini, 25-nya adalah 5 pangkat 2 dan 2-nya adalah 2 pangkat 2. Tetap sini 7. Kalau ingat bilangan berpangkat adalah 2 dipangkatinnya ada di sini, 2 pangkat 2. Nah, berarti ini menjadi 5. Ini dari mana 2-nya? Dari bilangan berpangkat nih. Nah, ini kan 2, ini 2 nih. Ya, berarti ini jadinya 5 pangkat 2 per 2. Ya, 2 per 2-nya dapat dari pangkat di logaritmanya. Ya, ini menjadi 5 log 2. Karena ini sama, ya, berarti tinggal 2-nya. Nah, jadi harusnya samanya nih. Ini kan sama nih 7 sama 7. Berarti ini menjadi 7. Nah, ini jadinya 7. Jadinya sama dengan 7 dikurang 4 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kita lanjut untuk soal yang keempat. Ya, untuk soal yang keempat seperti ini.
Ya, untuk soal yang keempat. Ini ada permisalan. Jika 2 log 3 sama dengan A, maka nyatakan logaritma berikut dalam bentuk A. Soal yang pertamanya, 81 log 32. Kita punya sifat rumus. Kalau misalnya yang tadi itu rumus di sininya B, di sininya B, di sininya menjadi 32, ini 81. 32 dulu, terus 81. Kenapa 2? Karena di dalam soal permisalannya adalah basisnya adalah 2. Berarti kita taruhnya adalah 2 log 32. Ya, terus 2 log 81. Nah, ini di sifat logaritma. Nah, jadi kalian harus menghafalkan nih sifat logaritma. Soal seperti apa yang dipakai sebenarnya untuk soal tersebut. Berarti kalian harus tahu nih, oh sifat ini nih yang dipakai. Gitu. Kalau misalnya ditanya, saya hafal gak sih sebagai guru sifat-sifat logaritma? Saya nggak hafal sifat-sifat logaritma. Tapi kalau misalnya ada soal, saya tahu, oh ini soal seperti ini nih, kita pakai sifat yang ini. Itu. Gimana cara menghafalinya? Adalah dengan sering-sering menjawab soal-soal matematika. Jadi matematika itu bukan hafalan. Matematika itu adalah gimana biar bisa canggih matematika adalah sering-seringlah ngerjain soal-soal matematika kayak gitu. Oke ya. Kita lanjut. 32 itu adalah 2 pangkat 5, sedangkan 81 adalah 3 pangkat 4. Biasa duanya pangkatnya dipindahin ke depan. Ya, pangkatnya dipindahin ke depan. Ya, 2 log 2 adalah 1. 2 log 3 adalah A. Berarti menjadi 5 kali 1 dibagi 4A. Jadinya 5/4A. Lanjut untuk soalnya. Saya punya soal seperti ini. 3 log 54 sama dengan, saya pecah nih. 54 itu artinya adalah 2 kali 27. Ya. Menjadi kalau perkalian berarti kan jadi penjumlahan. Ya, jadinya 3 log 2 ditambah 2 log 27. Kita punya sifat lagi nih. Ya, ini bisa dipindahin ke bawah dengan basis dijadikan log dijadikan basis. Nah, seperti ini kan. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti 1/2 log 3 adalah A. Artinya menjadi 1/A ditambah 3. 3 dari mana? Ingat, 3 dipindahin. 3 log 3 adalah 1, jadi 3. Jawabannya adalah 1 plus 3A dibagi A. Nah, disamakan penyebutnya. Nah, lanjut untuk soal yang kelima. Soal kelima masih sama. Jika 5 log 3 sama dengan P. Nah, berarti kalau misalnya soalnya ada 15 log 81, kita kasih absisnya adalah 5. Karena di sini adalah 5. Nah, jadinya 5 log 81 dibagi 5 log 15. Nah, dengan 5 log 3 pangkat 4, dari mana 81 itu adalah 3 pangkat 4, 15 itu adalah 5 kali 3. Ya, karena perkalian berarti menjadi penjumlahan. Jadinya 5 log 5 ditambah 5 log 3. Kita punya 5 log 3 adalah P. Berarti 4P dibagi 1 plus P. Ya, contohnya selanjutnya ini. 25 log 135. Sama, kita kasih seperti ini. Ya, 5 log 135 dibagi 5 log 120. Dibagi 5 log 25. Dari mana? Ingat, ini ada sifat logaritma. 135 itu adalah 27,5. 25 itu 5 pangkat 2. Ya, berarti kalau misalnya perkalian dirubahnya menjadi penjumlahan. 5 log 3 pangkat 3 ditambah 5 log 5. 3-nya dipindahin ke depan. 5 log 3 tambah 5 log 5 dibagi
2 log 5. Dari mana? Karena 25 jadi 5 pangkat 2 ya, 2 nya pindahin ke depan ya, jadinya 5 log 5 adalah 1, 5 log 5 adalah 1, jadinya bawahnya 2, jadi 3P ditambah 1 ya. Next, soal selanjutnya ya. Ya, kita lanjut untuk soal yang ke-6 ya. Kalau untuk soal yang ke-6, kalau tadi kan yang dimisalkan hanya 1, kalau ini ada 2, yaitu untuk A dan B. Ya, jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, nyatakan 12 log 30 dalam A dan B. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya adalah kalau saya biasanya seperti ini. Di sini kan ada 2 basisnya ya, ada 2, ada 3. Ya, terus ada 3, ada 5. Nah, di sini yang sama adalah 3 sama 3. Jadi, basisnya yang di 2 ini kita jadikan 3-nya menjadi basisnya dan 2-nya menjadi lognya. Ya, saya ulang ya. Di sini ada 2 log 3, terus di sini adalah 3 log 5. Yang sama adalah 3 dan 3. Berarti salah satu yang ini, yang A nih, 2 log 3-nya kita ubah menjadi 3 log 2. Kalau 2 log 3 itu adalah A, maka 3 log 2 itu adalah 1 per A. Ya, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini ada soal yang dimisalkan ada 2, A dan B, kita rubah aja dulu. Di sini ada 3, ada 3. Nah, basisnya semuanya menjadi 3 aja. Nah, kenapa harus dirubah? Karena nanti untuk menjawabnya 12 log 30 kan, karena di sini kita permisalannya sudah sama nih, adalah 3 log 2, yang satunya lagi 3 log 5. Di sini kita bisa rubah jadinya 12 log 30 basisnya menjadi 3 log 30, sama mengerjakannya kayak sebelumnya dengan sifat logaritma ya, yang di sininya sama ya, 3 log 3 log ya, basisnya 3 ya, 3 log 30. Nah, kalau sudah sampai sini kan udah, dimana kalau 30 kita bisa jadikan 5 kali 6 dan 12 kita jadikan 4 kali 3. Ingat, kalau perkalian menjadi penjumlahan. Ini jadinya 3 log 5 ditambah 3 log 6. Dan yang bawahnya adalah 3 log 3 dan ditambah 3 log 3. 3 log 4 ditambah 3 log 4. Ya, kalau misalnya soalnya ini ada bisa dipangkatkan, ingat ya, kalau yang bisa dipangkatkan, kita pangkatkan dulu. 4 adalah pangkat dari 2 pangkat 2. Ya. 6 karena di sini nggak ada hubungannya sama 6, di sini adanya 5 sama 3, berarti 6 itu kita rubah menjadi 2 dan 3. Seperti ini. Lanjut, jadinya cara menjawabnya adalah 3 log 5 ya. Yang 2 dan 3-nya kita jadikan penjumlahan ya, menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 3. Oke ya. Ini kan udah sama nih ya. Dimana untuk 3 log 2 pangkat 2 menjadi 2 3 log 2. Nah, tinggal kita rubah deh. 3 log 3 itu adalah B. Ya, 3 log 2 adalah 1 per A. 3 log 3 adalah 1. Oke, 3 log 3 adalah 1. Berarti kita jadikan pernyataan logaritma menjadi A dan B menjadi B ditambah 1 per 2 ditambah 1. Dibagi 2 ya, ini ya, 2 dikali 3 log
2 sama dengan 1 per A. Dikali 1 per A ditambah 1. Nah, seperti ini kita harus samakan penyebutnya. Penyebutnya yang di atas adalah A, yang di bawah juga A. Samakan penyebutnya A per AB, di mana AB dari A dikali B, 1 per A, 1 berarti A dikali 1 A. Begitu juga dengan yang bawahnya, 2 plus A dibagi A. A-nya tinggal kita coret. Jadi jawabannya seperti ini. Oke ya, lanjut kita ke nomor 7. Ya, untuk nomor 7 yang dimisalkan juga masih 2. Ya, untuk nomor 7 permisalannya juga 2, yaitu 2 log 3 sama dengan M dan 2 log 5 sama dengan M. Di sini sudah sama nih, 2 log, 2 log. Jadi nggak usah kalian rubah lagi. Langsung saja kita mencari 2 log 90 dan gimana cara menjawabnya. Oke, lanjut. Cara menjawabnya adalah, ya, cara menjawabnya seperti ini. Kita punya 2 log 90. Langsung aja kita rubah. Pokoknya kalau misalnya ada soal seperti ini nih, ya, kalian tinggal memakai rumus logaritma yang A log B itu sama dengan C log B dibagi C log A. Ini sifatnya. Ya, pokoknya kalau ada soal yang berhubungan sama permisalan ini, kalian rumus ini aja. Di sini kan karena ada 2, absisnya juga ini 2, berarti C-nya juga 2. Ya, kalau tadi kan 2 sama 3. Nah, disamain dulu. Berarti kita misalkan harus jadi 2 atau 3 basisnya. Nah, berarti di sini 2 log 90 dibagi 2 log 2. 2 log 2 adalah 1, ya. 90 itu artinya 9 kali 5 kali 2. Ya, ingat kalau perkalian menjadi penjumlahan. Ini jadinya 2 log 3 pangkat 2, karena 9 adalah 3 pangkat 2, 2 log 5 dan 2 log 2. Ya, untuk 2 log 3 pangkat 2, 2-nya ditaruh di depan karena sifat logaritma juga. Ya, 2 log 3 adalah M, kita langsung ganti. 2 log 5 adalah N, langsung diganti. 2 log 2 adalah 1. Udah, jawabannya ini aja. Selesai. Ya, lanjut untuk soal ke-8. Ya, di sini hanya pembahasan soal, latihan soal dari logaritma. Nah, untuk soal nomor 8 selanjutnya. Bagaimana cara mencarinya? Cara jawabnya adalah seperti ini. Ini dia. Ya, yuk kita bahas satu-satu ya. Mana pennya? 3 log 25 dikalikan 5 log 81 dikurang 4 log 2 dibagi 3 log 36 dikurang 3 log 4. Ya, ini soalnya. Pokoknya kalau ada seperti ini, ingat ada 25, 36, 4, 81, 16, 8. Kalian perkecil lagi jadi bilangan berpangkat. 25 itu artinya 5 pangkat 2. Ya, 81 itu artinya 3 pangkat 4. Nah, di sini ada 4 nih absisnya, berarti kita ganti menjadi 2 log 2 pangkat 2 log 2. Untuk 36 itu berarti kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Benar ya, 36 ya. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 9, 9 kali 4 36. 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kalian pindahkan ke depan untuk pangkat lognya. Ya, selalu pengerjaannya selalu seperti itu. 4-nya juga pindahin ke depan. Jadinya
2 kali 4, 3 log 5, 5 log 3 dikurang, karena ini dia pangkat di absisnya, berarti dia menjadi 1/2, 2 log 2. Di sini menjadi 2, 3 log 3, 3 log 2. Ini karena perkalian menjadi penjumlahan, 2 log 3, 2, 3 log 3, ya, dikurang 2, 3 log 2. Oke ya. Nah, selanjutnya ini adalah sifat perkalian. Karena ini sama nih, sama-sama 5, berarti terakhirnya adalah 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Berarti kalau 3 log 3 1, ini menjadi tinggal 8 kali 2 kali 4, sorry. 2 kali 4 jadinya 8. Ya, ini tinggal 1/2 karena 2 log 2 adalah 1. Ya, 3 log 2. Kenapa 3 log 2 habis nih tinggal 2? Ya, ini kita coret nih. Kan sama. Oh, ini kan habis. 2, 3 log 2 dikurang 2, 3 log 2. Tinggal kita coret. Ya kan? 3 log 1, 3 log 3 adalah 1, berarti tinggal bawahnya adalah 2. Nah, hasilnya menjadi 16/2. Kita samakan penyebutnya adalah 2, dikurang 1/2 dibagi 2 sama dengan 15/2 dibagi 2. Jawabannya 15/4. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir kalau nggak salah. Nah, ini dia. Nah, kita punya soal seperti ini. Nah, ini yang selalu kalian tanyakan. Apa yang ditanyakan nih? Kita punya adalah 3 log akar 6 sama dengan 3 log 18 pangkat 2 dikurang 3 log 2 pangkat 2. Ya. Kemarin bilangan berpangkat saya udah pernah jelaskan. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Oke ya, di sini A-nya adalah 3 log 18 dan B-nya adalah 3 log 2. Oke, lanjut ya. Jadi bawahnya kita jadikan seperti ini. A plus B berarti 3 log 18 ditambah 3 log 2. A min B berarti 3 log 18 dikurang 3 log 2. Sama dengan 3 log 6 pangkat 1/2 karena akar 6 jadi 1/2. Nah, di sini kan kalau penjumlahan menjadi perkalian. Nah, ya kan? Ini jadi perkalian. Ya, ini jadi kita kalikan. Jadinya 18 kali 2, sedangkan di sini karena pengurangan berarti 18-nya dibagi 2. Setengahnya taruh di depan. Ya, jangan lupa kalau pangkatnya ditaruh di depan. Setengah 3 log 3 berarti di sini adalah 3 log 3, 6 dikalikan 3 log 9. 6 itu artinya 6 pangkat 2. Oke, nah di sini 3 log 3 pangkat 2. Setelah itu kita pindahin nih 2-nya. 2 di 3 log 2 kita pindahkan. 3 log 3 pangkat 2 kita pindahkan. Nah, hasilnya adalah 1/2/4. Kenapa langsung 1/2/4? Karena 3 log 6 ini bisa kita coret. Dan kita dapat adalah kan tinggal 2 kali 2 kali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1. Berarti jawabannya 1/8. Oke, sampai sini sudah selesai untuk logaritma. Tetap di channel saya. Oke, gimana logaritmanya? Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti ya. Next, untuk video selanjutnya kalian tinggal tunggu tentang persamaan logaritma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.